Raden Kasim atau Sunan Derajat adalah salah seorang anggota Wali Songo, majelis penyebar agama Islam dalam sejarah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Putra bungsu Sunan Ampel ini melakukan dakwah Islam dengan prinsip Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran. Selain melalui seni dan budaya, Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya pada 1470 Masehi dengan nama Raden Kasim sebagai putra termuda Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Ia adalah adik dari Raden Maulana Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Selain Raden Kasim, Sunan Derajat memiliki banyak nama atau julukan lainnya seperti Masaih Munad, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Katrajat atau Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat termasuk di antara Wali Songo yang punya karomah dan peduli terhadap si miskin. Makanya di Paciran Lamongan menjadi tujuan wisata ziarah penting. Dengan segala karisma yang dimiliki oleh Sunan Derajat membuat kita bisa menggali makna dari tiap yang beliau ajarkan. Adapun ketujuh wejangan atau Pepali Pitu Sunan Derajat adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun resep Tiasing Sasomo, yang berarti kita selalu membuat senang hati orang lain. Arti tersendiri dari wejangan yang pertama ini adalah agar kita bisa membuat senang hati orang lain. Minimal jika tidak bisa membahagiakan orang lain, setidaknya agar kita tidak membuat orang lain kesusahan dalam segala urusan. Yang kedua, jroning suko kudu eling lan waspodo, yang artinya di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Banyak sekali manusia yang kini apabila dalam kondisi berkecukupan maka ia akan lupa dengan penciptanya. Tak jarang yang berlaku zolim. Sebaliknya dalam kondisi yang susah dan serba kekurangan, barulah seorang manusia akan ingat dengan penciptanya. Berdasar wejangan kedua ini, seharusnya selaku abdi Tuhan yang senantiasa menghambakan diri haruslah berlaku konsisten dalam ingat dan mendekatkan diri kepada Rabb-Nya, baik dalam keadaan susah maupun senang. Yang ketiga, Laksmita ning Subroto tan nyipto marang pringgo bianing lampah, yang artinya dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Pada wejangan yang ketiga ini mengingatkan kita untuk senantiasa berjuang dalam segala bentuk rintangan dalam hidup guna mencapai cita-cita yang sesungguhnya, bukan dengan cara menyerah di tengah jalan. Bahkan tak jarang banyak yang menyerah sebelum mencobanya. Yang keempat, meper hardaning poncondrio, yang artinya kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Hal yang paling sulit dari diri manusia bukanlah mengalahkan orang lain dalam pertempuran, melainkan mengalahkan diri sendiri dalam melawan gejolak hawa nafsu akan keduniaan dan keseluruhannya. Sebagaimana yang sering kita dengar, salah satunya adalah godaan harta, tahta, wanita, dan bisa sebaliknya. Perkara seperti itu harus senantiasa tidak boleh dibiarkan kita terlena di dalamnya untuk berlarut-larut hingga tenggelam ke dasarnya. Yang kelima, henang hening henung. Dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Wejangan yang satu ini memerintahkan kita guna bermuhasabah diri di dalam sepi untuk mengoreksi diri sendiri akan segala perkara yang merusak, yang nantinya bisa dijadikan introspeksi diri guna berubah ke arah yang lebih baik lagi. Sebagaimana dalam kita melakukan ibadah sholat, kita senantiasa membaca ihdinas syiratal mustaqim, yang berarti kita senantiasa meminta dipertunjukkan jalan yang lurus dan benar agar tidak tersesat dalam mencapai cita-cita yang luhur. Yang keenam, mulya guno ponco waktu, yang artinya suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Yang membedakan umat Islam dengan umat agama lain adalah sholatnya. Maka apa yang bisa kita banggakan di dunia ini selain sholat 5 waktu?
yang kadang dianggap berat oleh banyak orang. Toh sholat juga merupakan hal yang dihisab pertama kali di akhirat kelak. Yang ketujuh, mewehono teken marang wong kawuta, mewehono mangan marang wong kaluwe, mewehono busana marang wong kawudan, mewehono ngiyup marang wong kudanan. Yang artinya, berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian pada orang yang telanjang, berilah tempat berteduh kepada orang yang kehujanan, berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Ini berarti sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin, ajiblah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta berilah perlindungan kepada orang yang menderita. Itulah ketujuh wejangan Sunan Derajat yang bila kita menerapkannya dalam kehidupan, niscaya akan menjadikan hidup kita lebih baik lagi, karena kata-kata beliau mengeja kehidupan itu sendiri.